subuh batasnya jam setengah 6 lewat seperempat ya batasnya. Jadi kalau kita lewat dari jam setengah 6 lewat seperempat itu udah termasuk kodok tuh. Itu batasnya subuh misal jam setengah 6 lewat seperempat. Kita baru bangun jam setengah 6 pas. Nah, kita bangun jam setengah 6 itu ya, pikiran kita aduh baru bangun tidur ya kan, badan lengket, mulut bau, badan lengket, nggak enak, ini juga kencing masih nah kan kalau bangun tidur nggak kencing dulu nggak enak. Kita ke kamar mandi setengah 6 baru bangun tidur, mandi setengah 6 itu mandi gosok gigi, cuci baju, cuci badannya, dicuci, disabunin, disampoin, dibersihin dulu sikat gigi biar nggak bau, kencingin, BAB-in dulu, keluarin biar sholatnya enak ceritanya. Sehingga itu jam setengah 6 tadi masuk ke kamar mandi, keluar jam setengah 7. Dia itu kenapa? Itu akibat hanya mengetahui kesempurnaannya saja. Tuh, emang bagus sholat begitu bagus, tapi karena dia nggak mengetahui minimal sholat, akhirnya akhirnya keluar waktu sholat, hanya mengejar kesempurnaan. Padahal apa yang dia harus lakuin cuman satu, apa? Wudu. Yang dibutuhin sholat dawami lagi urgent begitu, lagi mau keluar waktu, si sholat hanya ngebutuhin satu dari kita, apa? Wudu. Udah itu aja. Kalau sempit waktu, yang kita harus tahu adalah akol minimalnya. Oh minimal kalau sholat tuh apa? Oh wudu. Udah wudu. Tapi mulut bau biarin, lengket biarin, baju bau biarin. Tapi ini lagi nahan kencing, mules biarin. Wudu, tetap wudu, jangan lakuin kencing, jangan berak. Wudu, udah. Jadi dosa subuh nih jam 6 kurang seperempat batasnya. Kita keluar waktu sholat jam 6 sholat subuh. Dan sengaja, bukan kesiangan tidur ya, sengaja. Padahal bangun subuh jam 5. Kalau kita wudu dari tadi tuh, wudu dulu. Nggak mandi, nggak sekalian sampoan, wudu aja. Wudu, sholat, udah masuk waktu. Tapi karena kita sengaja mandi dulu, sampai kita keluar kamar mandi jam 6, itu dosa. Berarti kita mengakhirkan waktu sholat, keluar waktu sholat secara sengaja, dosa dan wajib kodo. Bukan wajib kodo doang, sekaligus dapat dosa. Beda sama kesiangan, bangun tidur jam 8, ya udah wajib kodo doang, dosa nggak dapet. Tapi ini bangun subuh jam 5, tapi sengaja mandi, sampoan ini semuanya, keluar kamar mandi jam 6, ya dosa, sengaja. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana i'tarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fadun alaina nawbana Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada misalnya sama misalnya kata misalnya fatullah wa husainullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini nerjemahnya udah berapa kali nih ya? Ini kayaknya baca boleh ini nih. Ada yang baca nih, boleh nih kayaknya bisa ya. Iya ya, dikit nih. Coba baca sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul ghusli, dan bermula paling sedikitnya memandikan mayit. Dan bermula minimal memandikan mayit itu izalatun najasati, menghilangkan najis. Itu izalatun najasati, menghilangkan najis.
wa ta'mimu jami'i basyarihi, dan meratakan seluruh kulitnya mayit. Wa ta'mimu jami'i basyarihi, dan meratakan seluruh kulitnya mayit. Wa sya'rihi, dan bulunya mayit. Wa sya'rihi, dan bulunya mayit. Wa in kasufa, walaupun bulunya tebal. Wa in kasufa, walaupun bulunya tebal. Dimandikan marrotan, sebalikan saja. Minimalnya marrotan, sebalikan saja. Diratakan, dimandikan, diratakan bil ma'i, dengan menggunakan air. Sifatnya air itu al-mutahhiri, yang mempunyai daya mensucikan, yang punya daya mensucikan. Dimandikan bil ma'i, dengan menggunakan air, yang mana sifatnya itu air al-mutahhiri, yang mempunyai daya, yang mempunyai kekuatan mensucikan, bukan sebatas cairan doang. Titik. Nah, sampai situ ini udah berapa kali ini nih melogat ini tentang memandikan mayit. Coba dibaca. Siapa pertama nih? Siapa dong? Siapa? Terserah. Coba Teftah Zani. Silakan baca Sulam Taufik, Sohifah 37. Lafadznya wa aqallul ghusli atau ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul ghusli tidak latun najasati, dan paling sedikitnya memandikan mayit itu menghilangkan najis. Wa ta'mimu jami'u bisyarrihi, dan meratakan seluruh kulitnya semayit. Bisyarrihi Ya. Sya'rihi, kemudian bulunya semayit. Wa in katufa marrotan, walaupun bulunya itu tebal. Bil ma'i Marrotan, sebalikan. Oh, sebalikan. Ya, dimandikan sebalikan. Sekali gitu. Marrotan tuh. Bil ma'i, diratakannya itu mutahhiru, dengan menggunakan air. Bil ma'i, dengan air. Oh, bil ma'i, diratakan dengan menggunakan air. Al-mutahhiri, air yang mempunyai daya mensucikan. Bagus. Sekarang coba Ahmad Rasyih Barahin baca. Coba lafadznya wa aqallul ghusli. Coba. Wa aqallul ghusli izalatun najasati, dan paling sedikit memandikan mayit menghilangkan najis. Wa ta'mimu jami'i basyarihi. Wa ta'mimu Jami'i basyarihi, dan meratakan seluruh kulit mayit. Wa sya'rihi, dan bulunya. Wa in kasufa, walaupun bulunya tebal. Marotan, sebalikannya saja. Bil ma'i, diratakan dengan air. Al-mutahhiri, dengan air yang mempunyai daya mensucikan. Bagus. Ada yang mau coba lagi apa? Siapa? Ojan mau? Ini juri. Coba Ojan mau apa enggak? Pak Ojan mau cobain apa enggak? Coba Ojan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul ghusli, dan bimbingan paling sedikit memandikan mayit.
itu izalatun najasati, menghilangkan najis, wa tamimu jami basyarihi, dan meratakan seluruh kulit mayit, basyari dan bumi mayit, dan kasifah, dan walaupun tebal ya dulu maratan sebaliknya saja, jangan menggunakan air untuk diri yang punya daya masih kita. Nice, bagus. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal memandikan mayit. Nah, kemarin yang pertama udah tuh harus apa dulu? Pertama menghilangkan najis-najisnya dulu. Tuh si mayit tuh ya lagi rebah begitu. Ya, hilangin dulu, cebokin dulu kemaluan depannya belakangnya kemarin ya, menghilangkan najis dulu. Ya. Ini menurut siapa kemarin? Menurut Imam Rafi'i. Harus hilangin najis dulu sebelum dimandiin. Kayak kita mandi wajib atau mandi sunnah ya. Habis kencing cebok dulu ya kan sebelum mandi wajib tuh. Itu harus hilangin najis dulu, air mani atau apa. Madhi, belek itu semua hilangin dulu. Ya. Nah, sama ini kayak mandiin mayit juga sama. Gimana sih mandiin mayit? Lah, kenapa nggak tahu? Berarti ente nggak pernah mandi dong. Sama kayak kita mandi. Mandiin mayit itu sama kayak kita mandi. Ya. Kecuali ente nggak pernah mandi. Oh, pantesan nggak tahu mandiin. Sama ya, mandiin mayit sama kayak mandi kita. Yang penting seluruh tubuh rata sama air. Tapi di sini minimal mandiin mayit itu yang pertama sebelum guyur air hilangin najis dulu. Itu menurut Imam Rafi'i. Tapi kemarin menurut Imam Nawawi enggak harus hilangin najis dulu. Ibaratnya kalau kita kencing mau mandi nih. Kalau kita kencing nggak perlu cebok dulu. Langsung aja guyur aja seluruh badan sama air. Kenapa? Kata Imam Nawawi nggak harus hilangin najis dulu. Kenapa? Benar. Karena ketika kita ngeguyur air ke seluruh badan, yaitu yang najis yang ada di dalam yang ada di tubuh kita ikut keguyur. Makanya kalau kita Imam Nawawi mah ini izalatun najasati enggak jadi syarat. Langsung aja guyur langsung ta'mimu jami basyari. Gitu. Ada perbedaan pendapat nih. Jadi menurut Imam Nawawi minimal mandi mayit cuma satu meratakan air ke seluruh tubuh mayit. Udah langsung guyur aja. Gitu kalau Imam Nawawi. Nah, gitu ya. Tuh. Yang kedua berarti kalau udah dihilangin najis mayit, hilangin najis-najisnya, ya, tai kukunya, kotorannya, beleknya, hidungnya, kemaluannya dibersihin, langsung diguyur, ditakmim, diratakan seluruh badannya pakai air dari kepala, seluruh badannya itu diratain, ya. Sekali aja. Kulit, bulu itu semuanya rata sama kayak kita mandi. Jadi ulama ngatur minimal maksimal itu penting ya, kita tahu itu penting. Jadi ulama ngatur minimal maksimal itu penting. Kenapa? Karena kadang kita kalau hanya tahu maksimalnya doang, kesempurnaannya doang, itu kadang nggak bagus. Kita hanya tahu kesempurnaannya afdolnya doang, itu kadang kurang bagus ya, kadang kurang bagus juga. Contoh nah ini di sini harus wudu dulu gak? Tuh lihat, minimal mandiin mayit ada wudu dulu gak? Nggak ada. Tapi kalau kita lagi mandiin mayit, sunnah bagusnya, afdolnya bagus, sempurna mandiin mayit. Kalau mau sempurna banget, diuduin dulu itu mayitnya. Tapi di sini menjadi kewajiban nggak? Enggak. Nah itu ulama ngatur batas minimalnya udah begini aja, langsung guyur, nggak pakai wudu dulu. Tapi bagusnya sempurnanya diuduin dulu. Kenapa penting nih? Kita tahu minimalnya, ya udah nggak usah diuduin, nggak usah apain, langsung guyur aja. Kenapa? Karena ketika misal ada suatu daerah ada yang meninggal, nah di daerah itu tuh lagi tandusnya lagi kemarau gitu ya, daerahnya tuh lagi kurang air. Ini air tuh cukup seember doang, tuh cukup marotan doang, cukup sekali mandi doang. Ini gimana? Wudu harus diuduin juga? Apa ini mayit harus diuduin juga? Enggak. Itu penting, makanya mengetahui batas minimal. Ntar ini air udah segini-gininya dipakai wudu. Kita taunya bagusnya nih wudu dulu mayit.
tapi airnya cuman sedikit, dipaksain diwuduin dulu biar sempurna. Akhirnya nanti yang wajibnya apa? Meratakan seluruh badannya, enggak kedapetan, airnya keburu habis buat wudu. Makanya di sini minimalnya apa? Ya udah langsung aja buyur mandiin. Itu makanya penting mengetahui minimal. Ya, jadi ulama mengatur minimal itu bukan sekedar ngasih tahu minimal segini gitu, bukan berarti ngerjain itu aja, enggak. Karena apa? Karena kadang kurang bagus kita mengetahui yang sempurnanya begini, sempurnanya gini, sempurnanya begitu. Karena apa? Ketika kondisi nggak ada air, terus kita maksain wuduin dah mayit dulu, emang begitu. Sunahnya wuduin dulu, dipaksa dan nih air segini-gininya dipakai wuduin dulu, mayitnya diwuduin dulu. Akhirnya nanti buat ngeratain badannya mayit nggak ada habis. Nah ini penting mengetahui minimal. Berarti wudu nggak perlu kalau airnya nggak ada. Nah ini minimalnya kenapa? Minimalnya ke wudu nggak? Tuh lihat, ada nggak wudu di minimal memandikan mayit? Ada nggak? Nggak ada. Nah ini penting. Berarti wudu itu nggak menjadi kewajiban dalam mandi. Tapi memang sempurnanya harus wudu dulu. Kayak kita mandi wajib atau mandi sunnah, sebelumnya wudu dulu nggak? Sunnahnya bagusnya wudu dulu. Bagus, afdol, lebih sempurna, lebih bagus wudu dulu. Tapi kalau air lagi dikit, ya jangan. Kita harus tahu prioritas, ya. Disitulah kita harus tahu minimal. Oh batas minimal mandi kan wudu enggak ya? Enggak wajib. Yang diwajibin cuman ya udah. Ini air satu-satunya buat mandi. Berarti wudu enggak, jangan dilakuin kalau airnya terbatas. Itu penting, batas minimal. Contoh lagi, kita perlu penting mengetahui minimal. Contoh misal sholat ya, ini sering kita lakuin ya. Sholat itu bagus ya kalau kita sholat dalam keadaan fresh tubuh, mulut nggak bau, badan nggak bau, nggak lengket. Itu bagus nggak? Bagus, sempurna, bagus. Terus lagi sholat pun nggak lagi nahan kencing, nggak lagi nahan berak, bagus nggak? Bagus. Sholat begitu bagus, sempurna, bagus banget. Lebih bagusnya begitu. Ya malah kalau mau sholat terus kayak mau kencing gitu, kencing dulu, ya kan? Kencing dulu. Jangan sampai lagi sholat nahan kencing. Itu bagus. Sholat lagi keadaan fresh, nggak bau mulut, badan nggak lengket, itu bagus. Sempurna sholat, bagus, menambah kehusuan. Tapi gini, itu sempurna ya, sempurna, bagus. Tapi kalau keadaan sholat hampir keluar waktu, ya, kalau sholat udah mau keluar waktu sholat nih, udah mau masuk waktu selanjutnya, misal subuh, terbit matahari, batas subuh ya, misal aja nih jam 6 kurang seperempat ya, jam 6 kurang seperempat. Nah kita baru bangun jam setengah 6. Apa tadi? Subuh batasnya jam setengah 6 lewat seperempat ya, batasnya. Jadi kalau kita lewat dari jam setengah 6 lewat seperempat, itu udah termasuk kodok tuh. Itu batasnya subuh, misal jam setengah 6 lewat seperempat. Kita baru bangun jam setengah 6 pas. Nah, kita bangun jam setengah 6 itu, ya, pikiran kita, aduh, baru bangun tidur, ya kan? Badan lengket, mulut bau, badan lengket, nggak enak. Ini juga kencing, masih kan? Kalau bangun tidur nggak kencing dulu nggak enak. Kita ke kamar mandi setengah 6 baru bangun tidur, mandi, setengah 6 itu mandi, gosok gigi. Cuci baju, cuci badannya, dicuci, disabuni, disampoin, dibersihin dulu, sikat gigi biar nggak bau, kencingin, BAB-in dulu, keluarin biar sholatnya enak ceritanya. Sehingga itu jam setengah 6 tadi masuk ke kamar mandi, keluar jam setengah 7. Itu kenapa? Itu akibat hanya mengetahui kesempurnaannya saja. Oh bagus, sholat itu sempurnanya tubuh dalam keadaan fresh, seger, nggak lengket, mulut nggak bau, nggak lagi nahan kencing. Akhirnya dia ya udah bangun jam setengah 6, sholat mau keluar waktu,
5 menit lagi. 5 menit lagi udah keluar waktu sholat nih. Subuh udah habis subuh. Kita ngegunain waktu buat mandi, buat bersihin tubuh, sikat gigi biar sholatnya enak. Pakai sabun biar sholatnya fresh. Mandiin badan biar nggak ngantuk. Tuh, emang bagus sholat begitu bagus, tapi karena dia nggak mengetahui minimal sholat, akhirnya akhirnya keluar waktu sholat, hanya mengejar kesempurnaan. Padahal apa yang dia harus lakuin cuman satu, apa? Wudu. Yang dibutuhin sholat dawami lagi urgent begitu, lagi mau keluar waktu, si sholat hanya ngebutuhin satu dari kita, apa? Wudu. Udah itu aja, ya kan? Yang bisa mensahkan sholat cuman satu, dan itu harus kita lakuin satu-satunya, apa? Wudu. Udah. Nah ini penting, yang minimal batas minimal itu kita penting. Sholat hanya butuh wudu. Selagi baju bersih nih, malam-malam baju bersih, nggak kenajisan, kita bangun tidur masih bersih, masih suci, ya udah. Dikit lagi mau keluar waktu, jangan dipakai mandi, kencing juga jangan. Ini sholat udah 5 menit lagi, 3 menit lagi, jangan dipakai kencing, berak apa lagi 20, wah berak bisa sejam. Jangan sampoan, jangan mandi, nggak apa-apa. Sholat, wudu aja, wudu, langsung wudu. Karena yang bisa mensahkan sholat ternyata dari sekian banyak yang kita lakuin cuman yaitu apa minimalnya? Wudu. Itu yang bisa mensahkan sholat, minimalnya cuma satu, wudu. Selagi masih bersih badan, nggak najis, baju masih nggak najis, ya udah satu. Itu penting, makanya bahaya kita hanya mengetahui sempurnanya gini, sehingga kita mengejar kesempurnaan, mau lagi sholat badan mau wangi, mau bersih, mau enggak ngantuk, mau mulut enggak bau. Kita mengejar itu tuh biar sholat bagus, enak sholat, sehingga membuat keluar sholat dalam keadaan kodok. Awas ya, sholat subuh itu ada batasannya, bukan berarti batasannya jam 7 nih batasan subuh, bukan. Ada isroknya, ada batas terbit kan, subuh itu kan sampai terbit matahari. Misal jam 5:30 lewat seperempat, ya udah kita bangun jam 5:30, yang harus kita lakuin wudu. Antar sholat bau, nggak apa-apa, wudu masih sah, mulut bau, wudu masih sah, badan lengket bau, sholat masih sah. Yang kita kejar pas mau keluar waktu sholat yaitu sholat sah. Sholat sah hanya membutuhkan satu, yaitu wudu. Itu minimal. Bagus, sholat dalam keadaan wangi, bersih, mulut nggak bau, bagus. Tapi kalau keluar doik waktunya itu udah sempit. Itu yang kita lakuin, kita harus tahu apa prioritas yang dibutuhin dalam sholat apa, yaitu satu, apa? Wudu. Nah ini penting, batas akmal itu penting. Kapan kita mengkondisikan kita tuh mengerjakan akmal yang sempurna. Kalau batas waktu masih lama, ya udah kerjain akmal. Wudu pakai doa, wudu 3 kali, boleh terserah pakai. Tapi kalau mau dikit lagi keluar waktu sholat, udah wudu aja. Jangan kencing. Antar sholat sambil nahan kencing, biarin, nggak apa-apa, nggak makruh malah, wajib malah. Nggak kencing, nggak ngapain, udah nggak apa-apa. Kan sholat sambil nahan kencing makruh ya. Tapi kalau lagi sempit waktu, mau keluar waktu, enggak makruh. Udah paksain, jangan kencing, jangan berak, udah. Minimal yang dilakuin itu sholat di waktu. Udah. Berarti yang dibutuhin, yang harus kita lakuin pada saat itu adalah apa? Wudu. Udah itu. Sisanya itu hanya buat sempurna sholat. Bagus. Itu yang lebih bagus. Wangi, bersih, nggak ngantuk, mulut nggak bau, itu bagus. Tapi harus tahu kondisi, waktu, situasi harus tahu situasi. Kalau sempit waktu, yang kita harus tahu adalah akol minimalnya. Oh minimal kalau sholat tuh apa? Oh wudu, udah wudu. Tapi mulut bau biarin, lengket biarin, baju bau biarin. Tapi ini lagi nahan kencing, mules biarin. Wudu, tetap wudu, jangan lakuin kencing, jangan berak. Wudu, udah. Ya, tuh harus tahu. Jadi batas minimal yang perlu dilakuin ketika mau sholat apa? Cuma satu, wudu. Ini yang sering soalnya.
bangun jam setengah 6 atau jam 5, mandi, bebersih, ya kan? Padahal kalau wudhu doang cuman butuh dikit, semenit doang wudhu misal. Tapi karena dipakai mandi sampai sejam, keluar kamar mandi setengah 7 keluar waktu sholat, dosa. Berarti ibaratnya kita mengakhirkan waktu sholat sampai keluar waktu sholat dengan sengaja. Soalnya kita tahu kadar waktu mandi kita tahu, oh kita mandi sejam. Oh kita masuk kamar mandi setengah 6, keluar kamar mandi bakal jam setengah 7. Kita tahu itu tuh padahal. Nah dosa. Sikat gigi kita jadi haram. Semua yang kita lakuin demi dalam mengakhirkan waktu sholat itu semua jadi haram. Sikat gigi jadi hak, bersihin mandi ini pakai sabun jadi hak, sampoan jadi hak, pakai pons jadi hak. Kenapa? Ya karena semua yang kita lakuin mengakibatkan apa? Keluar waktu sholat, jadi haram semuanya. Yang tadinya bisa membuat kesempurnaan sholat, ya wangi tubuh, bisa jadi haram. Nah ini penting, makanya nggak bagus juga hanya mengetahui sempurnanya begini, sehingga kewajibannya terlewatkan. Batas waktu sholat jadi kelewat gara-gara mau badan bersih wangi. Nah gitu. Nah kayak tadi air cuman seember-embernya, cuman buat ngeguyur sekali guyur mayit doang, sekali mandiin mayit doang. Ini air dipakai wudhu dulu. Emang bagus, sunnah diwuduin dulu. Tapi situasinya harus tahu, kita punya air 1 ember doang. Wudhu yang tadinya disunahin bisa jadi Kenapa? Ngelakuin wudhu sedangkan yang wajibnya kelewat. Gimana dong, ayo. Wudhu udah jangan. Bahkan kemarin kata Imam Nawawi, jangan hilangin najis dulu tuh. Ya kan? Kata Imam Rafi'i kan hilangin najis dulu, cebokin mayitnya. Kata Imam Nawawi, bahkan kalau lagi air nggak adanya, nggak usah cebok dulu. Itu mayit nggak usah dibersihin najisnya, udah langsung guyur aja. Tuh, gitu. Karena apa? Prioritasnya, yang wajibnya, minimalnya penting. Dalam keadaan darurat, nah batas minimal ini yang nggak boleh, yang tetap harus dilakuin. Nah dalam keadaan waktu sempit, sholat nih, waktu sholat sempit, ya. Nah, minimal yang harus dilakuin apa? Yang harus tetap dilakuin? Wudhu. Dari sekian mandi, bersihin badan, sikat gigi. Kalau lagi waktu sempit yang harus tetap dilakuin apa? Wudhu. Bahkan kalau waktu sempit lagi wudhu pun yang sunah-sunahnya aja. Jangan 3 kali bahkan. Kan kita wudhu gimana sih? Taslis kan ya? 3 kali, tangan 3 kali, kumur 3 kali. Bahkan kalau lagi sempit waktu itu nggak boleh 3 kali. Nggak boleh. Asar jam 3 pas. Kita baru ambil wudhu jam 3 kurang 5 menit. 5 menit lagi mau keluar waktu sholat. Kita baru wudhu. Nah, wudhu pun Dewami, itu yang harus kita lakuin wudhu ya. Kencing jangan kencing itu mah udah parah lagi, kencing jangan, mandi jangan. Lebih parah itu mah. Ini wudhu aja yang kita lakuin. Bahkan lagi wudhunya pun jangan 3 kali, itu nggak boleh. Kita wudhu 3 kali kan, tapi situasi lagi sempit waktu itu 3 kali nggak boleh. Bahkan bisa jadi haram. Bayangin yang tadinya kita sunnah 3 kali bisa jadi haram. Kenapa? Karena yang diprioritasin apa? Sholat pada waktunya. Itu lebih penting daripada 3 kali. Sholat pada waktunya lebih penting daripada sikat gigi. Sholat pada waktunya lebih penting daripada kencing. Sholat pada waktunya lebih penting daripada ngebersihin badan ente. Makanya yang diprioritasin 1, yaitu wudhu doang. Bahkan dalam wudhu pun 3 kali jangan. 1 kali aja udah. Bahkan kesunahan lainnya jangan. Apa? Cuci tangan. Itu kan sunah, jangan. Kumur, sunah kan? Jangan. Apalagi? Hidung. Masukin air ke hidung, jangan. Bahkan jangan. Yang itu jangan, yang wajibnya aja. Muka. Yang wajibnya apa? Kalau lagi wudhu, muka pun jangan 3 kali, 1 kali aja.
Terus habis muka apa? Tangan wajib harus dibasuh. Itu pun 1 kali, jangan taslis. Yang tadinya sunnah bagus 3 kali jadi nggak boleh. Jatuhnya mungkin ya haram. Kenapa? Karena prioritasnya apa? Sholat pada waktu itu yang anda kejar itu sholat pada waktunya. Jadi dosa subuh nih jam 6 kurang seperempat batasnya. Kita keluar waktu sholat jam 6 sholat subuh dan sengaja, bukan kesiangan tidur ya, sengaja. Padahal bangun subuh jam 5. Kalau kita wudhu dari tadi tuh wudhu dulu, nggak mandi, nggak sekalian sampoan, wudhu aja. Wudhu, sholat, udah masuk waktu. Tapi karena kita sengaja mandi dulu, sampai-sampai kita keluar kamar mandi jam 6, itu dosa. Berarti kita mengakhirkan waktu sholat, keluar waktu sholat secara sengaja, dosa dan wajib qada. Bukan wajib qada doang, sekaligus dapat dosa. Beda sama kesiangan, bangun tidur jam 8, ya udah wajib qada doang, dosa nggak dapat. Tapi ini bangun subuh jam 5. Tapi sengaja mandi, sampoan ini semuanya. Keluar kamar mandi jam 6, ya dosa. Sengaja. Kenapa nggak begini aja ya? Bangun jam setengah 6 ya. Kenapa nggak wudhu aja dulu? Terus habis beres sholat baru mandi. Mau mandi 2 jam sampai jam 8 terserah. Itu sekarang harus begitu. Itu. Lihat dulu batas waktunya sempit gak? Kalau keluar waktu subuhnya dikit lagi, jangan kencing yang Tubas tadi bilang. Bukan nggak apa-apa, wajib nahan kencing malah. Yang tadinya keluar mau sholat bagusnya kencing dulu, biar sholatnya khusyuk. Jangan nahan kalau lagi sholat, kencingin dulu. Kalau kita keburu nih insya Allah. Nah, keburu, kita yang tahu keburu, boleh? Silakan. Kita yang tahu nih kadarnya. Oh, bisa nih kita buru-buruin, bisa. Awas, tapi kita yang tahu nih batasan keburunya. Gitu. Tapi kalau batas 3 menit lagi udah mau keluar waktu sholat. Ini kencing ketahan, wajib nahan, wajib sampai muka kita. Ini wajib gitu. Karena yang diprioritasin hari itu apa? Sholat pada waktunya. Nahan kencing biarin. Yang tadinya nggak boleh nih nahan kencing lagi sholat. Boleh, bukan boleh, malah wajib. Jangan kencing, jangan berak, jangan apa-apa. Wudhu, sholat, udah. Bahkan dalam wudhu pun jangan 3 kali. Bayangin, doangnya. Kita nih wudhu sekali-sekali. Dasar hukumnya ya. Kita kalau wudhu sekali-kali cukup gak? Cukup sekali. Muka sekali, ini sekali, cukup. Tapi hukumnya makruh. Makruh kita, kurang bagus. Makruh. Sunahnya taslis 3 kali semuanya. Tapi karena kondisi lidoiki waktu sempit nih, mau keluar waktu sholat dikit lagi 3 menit, udah mau keluar waktu sholat nih, udah azan lagi nih. Nah, yang tadinya harus 3 kali, sunahnya 3 kali, jadinya nggak boleh 3 kali lagi, 1 kali aja udah. Jadi bisa pindah hukum gitu, sesuai situasi berarti. Wudhu bagusnya taslis 3 kali, bagus. Nah, bisa pindah hukum yang tadinya sunnah 3 kali, bisa jadi haram. Bisa jadi nggak boleh, haram 3 kali. Kalau waktunya sempit, nggak boleh. Udah yang penting-penting aja sekali, rambut sekali, udah kaki sekali, udah gitu. Sekali-kali aja. Gitu, sekali-kali aja. Penting nih mengetahui minimal. Kadang bahaya nih, cuman tahu yang sempurnanya doang ya. Yang minimalnya kelewat, malah yang minimalnya yang dalam keadaan apapun ini harus tetap dilakuin, itu namanya minimal akol itu dalam situasi urgent, dalam situasi darurat ini nggak boleh kelewat, itu namanya akol ya. Penjelasan panjangnya akol, batas minimal itu situasi darurat, hal batas minimal ini tidak boleh dilewatin gitu. Itu penting ya. Penting banget. Kayak bahkan ya lagi dikit lagi mau keluar waktu sholat, bahkan lagi sholat itu iftitah hukumnya apa? Kita biasanya pakai iftitah sunnah ya, sunnah. Tapi kalau dikit lagi mau keluar waktu sholat itu bisa jadi serem ya, karena kita nggak tahu ilmunya. Oh, kita
sunnah nih bagus, iftitah baca. Padahal mah haram. Kenapa? Karena sempit waktu nih. Udah mau keluar waktu sholat. Iftitah yang tadi sunnah malah jadi haram. Minimal kalau kita lagi diri sholat apa? Minimalnya baca apa? Nah itu harus tahu rukun sholat kesononya, ya kan? Itu untuk rukun sholat. Dalam rukun sholat ada 17 kan? Itu minimal. Itu yang nggak boleh kalian lewatin dalam keadaan darurat, dalam keadaan apapun. Itu yang itu, ya. Iftitah ada gak? Rukun sholat iftitah ada gak? Nggak ada. Nggak ada iftitah. Pas waktu sempit kita baca, dosa. Tuh, ya. Akibat apa itu? Akibat hanya mengetahui akmal. Hanya mengetahui kesempurnaannya doang. Oh ya, lagi diri masih sih Fatihah doang, iftitah dong. Baca iftitah dong. Ternyata baca iftitah lagi keadaan waktu sempit. Kalau nggak tahu ilmunya malah jadi haram. Kita mau dapat pahala malah jadi dosa, ya kan? Itu penting mengetahui batas minimal, batas maksimal. Penting banget ya. Tuh. Matamimu jami basyarihi wa in katifa marrotan. Tuh sekali aja. Di sini juga mandiin mayit mah sekali aja dawam. Sekali aja. Kalau benar udah cukup sekali, udah cukup sekali. Tapi sunnahnya 3 kali. Makanya kita sering lihat mandiin jenazah kok kagak keluar ditutup lama. Itu 3 kali. Emang sunnahnya 3 kali. Jadi bener-bener mandiin 3 kali. 3 kali nih. Udah guyur, udah bersihin, semuanya bersihin. Diguyur lagi kedua, ketiga. Bagus 3 kali, makanya lama. Bersihin dulu, kukunya gituin dulu, ketembat, lama. 3 kali. Tapi kalau sekali cukup, udah cukup. Sekali. Cukup. Sekali aja. Iya, sekali guyur aja, rata. Yang penting semuanya rata ya. Sekali itu maksudnya semuanya rata. Itu cukup sekali aja. Sekali berarti kalau air cuman seember-embernya doang, ya. Seember-embernya doang. Ini air jangan dicampur daun sidir. Sekarang mah maksudnya sabun lah ya. Wangi-wangian sabun. Jangan dicampur itu. Kenapa? Ya karena ini ember satu-satunya air ini doang, makanya airnya harus air jernih, jangan dicampur apa-apaan. Nah karena ini kita punya air seember-embernya doang, cukup buat marrotan, cukup buat sekali mandi doang, makanya ini ember harus bilma'il mutahhiri, harus air yang mensucikan. Air mensucikan itu maksudnya air mutlak air, jangan terkontaminasi sama selain air yang wangi-wangian, yang berwarna, itu jangan. Harus air jernih udah. Nah makanya kalau kita punya minim air seember-embernya doang, jangan dicampur daun sidir, wangi-wangian, jangan. Kenapa? Karena cuman ini doang. Tapi kalau punya air banyak, nah baru itu boleh 3 kali. Yang pertama biasanya air pertama nih, bak pertama dicampur pakai daun sidir dulu atau wangi-wangian, diguyur, ratain dulu semuanya. Udah marotan, udah sekali, udah digosok-gosok juga. Air sabun lah ya, air daun sidir itu. Nah, air kumbahan kedua ya. Air kumbahan kedua itu buat ngebilas air sabun tadi yang nempel. Nah, udah ngebilas, udah bersih, baru air mutahhir. Air yang jernih biasanya dicampur pakai kapur barus dikit biar awet, biar nggak cepet dikurubunin binatang. Ya kan abis mandiin gak langsung dikuburin kan, dikafanin, tahlilin. Itu kalau nggak dicampur kapur barus dulu, wah langsung. Nah kenapa pakai kapur barus? Bukannya murah kali ya pakai kapur barus? Bukan masalah murah, tapi ngawet biar awet. Ya coba aja kita taruh apaan, atau kapur barus gures terus taruhin di bangke, coba aja bangke cicak, nggak bakal ya kan, gituin semut. Makanya air jernih ini boleh dah campur dikit aja, tapi biar nggak menghilangkan apa kemutlakan airnya tetap jernih gitu
Nah, ini air jernih ini nih yang yang wajibnya ini yang terakhir. Baru disiram pakai air mutohir. Ini air mutohir nih air wajibnya ini nih. Air wajibnya. Kan air karena punya banyak air, makanya bak pertama pakai sabun dulu, airnya boleh dicampur sabun. Udah ganti. Bak yang kedua buat ngebilas. Gitu. Nah, bak yang ketiga baru nih yang jernih. Nih yang disebut di sini air wajib namanya. Air yang mutohir, air mutlak. Ini baru air yang meratakan seluruh badan ini, gitu. Nah, tapi kalau punya minim air cuman seember-embernya, berarti wajibnya harus mengguyur dengan air jernih yang tidak tercampur dengan apapun. Jangan campur sabun, jangan. Kenapa? Karena cuman ini doang punyanya. Gitu. Jadi harus mutohir, harus air mutlak. Jangan dicampur air sabun. Itu batas minimalnya. Kalau kita cuman punya seember terus dicampur sabun, karena kita biar wangi nih, biar bersihnya gampang, kita pakai sabun. Nah, udah gitu air habis. Nah, air yang wajibnya buat ngeratainnya nggak ada tuh. Karena kita taunya cuman kesempurnaan doang, biar sempurna nih mandinya pakai sabun biar wangi. Akhirnya yang wajibnya nggak ada. Guyuran buat yang wajibnya nggak ada yang domini. Air jernih. Karena air jernih tadi udah dipakai buat campur sabun. Nah, ini bahaya. Hanya mengetahui sempurna-sempurnanya doang. Perlu mengetahui batas minimal, ya. Batas minimal. Tuh. Wa akmalu wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.